Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari kelas 6B dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi BK mengenai perbandingan bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Jadi langsung saja kita masuk pada materi yang pertama untuk konsep bimbingan jabatan itu sendiri. Untuk sejarahnya, konsep bimbingan jabatan lahir bersamaan dengan konsep bimbingan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20-an yang dilatari oleh berbagai kondisi objektif pada tahun tersebut, 1850 sampai 1900, dan kondisi tersebut diantaranya, yang pertama, keadaan ekonomi, yang kedua, keadaan sosial seperti urbanisasi, yang ketiga, keadaan ideologis seperti adanya kegelisahan untuk membentuk kembali dan menyebarkan pemikiran tentang kemampuan seseorang dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan statusnya. Kemudian kondisi yang terakhir, ada perkembangan ilmu, yaitu ilmu saintifik, khususnya dalam bidang ilmu psikofisik dan psikologi eksperimental. Selanjutnya, untuk pengertian dari bimbingan jabatan itu sendiri, istilah bimbingan jabatan atau vocational guidance pertama kali dipopulerkan oleh Frank Person pada tahun 1908 ketika ia berhasil membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Dan untuk konsepnya sendiri, vocational guidance lebih merujuk pada usaha membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupa mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Nah, namun konsep tersebut berubah sejak tahun 1951, di mana para ahli mengadakan perubahan pendekatan dari model okupasional ke model karir. Nah, terdapat perbedaan pada kedua model tersebut, yang mana pada model okupasional lebih menekan pada kesesuaian antara bakat dengan tuntutan dan persyaratan pekerjaan. Nah, sedangkan model yang satunya, model karir, tidak hanya sekadar memberikan penekanan tentang pilihan pekerjaan, namun mencoba untuk menghubungkannya dengan konsep perkembangan dan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga nilai-nilai pribadi, konsep diri, rencana-rencana pribadi, dan semacamnya mulai turut diperkembangkan. Kemudian kita masuk pada konsep bimbingan karir. Nah, secara umum, bimbingan karir ini diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengembangan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Nah, untuk bimbingan karir di setting sekolah itu dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya membantu individu mempersiapkan karir melalui intervensi kurikuler yang berkaitan dengan perencanaan karir, pengambilan keputusan, pengambilan keterampilan, mengatasi masalah, informasi karir, dan pemahaman diri, pemahaman sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, serta mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Dan layanan bimbingan karir ini erat kaitannya dengan tiga bimbingan yang lain, yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial. Nah, kemudian tadi kita sudah mendengar mengenai konsep bimbingan jabatan dan bimbingan karir yang secara sekilas terdengar mirip untuk sama-sama mempersiapkan kehidupan untuk di masa depan seperti itu. Dan namun tentu ada perbedaan. Dan di sini kita akan masuk pada perbedaan bimbingan karir dan bimbingan jabatan itu sendiri. Nah, untuk bimbingan jabatan menekan pada keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu, sedangkan bimbingan karir menitik beratkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkungannya agar ia memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dari segala peranan positif yang layak dilaksanakannya dalam masyarakat. Jadi, untuk contohnya, bimbingan jabatan itu menekankan keputusan yang menentukan pekerjaan, seperti misalkan saya mengikuti bimbingan jabatan karena saya seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, bisa dibimbing untuk misalnya menjadi guru atau dosen gitu. Nah, beda lagi untuk bimbingan karir itu lebih luas, perencanaan kehidupan, misalkan ketika di SMA kita bimbingan karir dilihat dari minat siswanya, itu juga lingkungan sekolahnya, dan juga
lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk perbedaan kedua konsep ini juga datang dari Soekardi eh, tahun 1989, mana mengatakan bahwa membedakan antara bimbingan karir dan bimbingan jabatan atau vocational guidance. eh, Kalau bimbingan karir itu lebih menekankan pada perencanaan kehidupan yang harus dimiliki terlebih dahulu serta lingkungan sekitarnya agar mereka memperoleh dan memiliki pandangan yang luas dan positif tentang karir di masyarakat. Nah, sedangkan bimbingan jabatan lebih menekan pada layanan yang berpusat pada pemberian informasi pasar kerja dan jabatan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kembali pada konsep bimbingan karir, yang mana di sini ada prinsip-prinsip bimbingan karir yang dilaksanakan di sekolah, bimbingan karir di sekolah. Di antaranya, yang pertama ada, sebentar, konsep bimbingan karir itu sendiri. Yang pertama, ada seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karya yang secara tepat gitu. Jadi ketika diadakan bimbingan karir di sekolah tidak ada perbedaan antara misalkan siswa perempuan dan laki-laki ataupun misalkan siswa yang mampu dan kurang mampu seperti itu. Jadi semua siswa layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karir secara tepat gitu. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dan merencanakan karir sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri. Kemudian, siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Nah, bimbingan karir ini memberikan pemahaman kepada siswa dalam berkarir bahwa setelah lulus mereka membutuhkan suatu tempat dan karya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku sekolah. Nah, dengan bimbingan karir tersebut, siswa mempunyai kemandirian dalam menentukan dan memilih karir yang dapat memberikan kebahagiaan hidup dan masa depannya. Kemudian ada yang ketiga, prinsip ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Keempat, ada siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Kemudian yang terakhir ada setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Kemudian materi selanjutnya ada tujuan pelaksanaan bimbingan karir, yang mana ada tujuan secara umum dan secara khusus. Untuk secara umumnya, menurut Soekardi, sama tahun 1985, bimbingan karir ini secara umum tujuan diselenggarakannya adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai serasi dan seimbang dengan diri dan lingkungannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya, bimbingan karir di SMA itu diantaranya ada pertama, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. Kemudian ada agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Dan yang terakhir, ada agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk membatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita masuk pada materi metode pelaksanaan bimbingan karir. Nah, dan pelaksanaan bimbingan karir ini di sekolah-sekolah terdapat berbagai metode. Di antara yang pertama ada ceramah dari narasumber. Nah, kegiatan tersebut dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber atau pihak bina kerja dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Kemudian ada metode diskusi kelompok. Nah, pendekatan ini kegiatannya berdasarkan suatu ketertarikan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan.
Dalam hal ini, perencanaan karir atau pekerjaan di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Kemudian ada juga metode karya wisata, karir yang diprogramkan oleh sekolah. Nah, berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya. Kemudian yang terakhir ada informasi melalui kegiatan kulikuler secara instruksional. Nah, pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan atau dipadukan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini, setiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan suatu karir tertentu. Eh, Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.